A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan tahiyatan la yarudduha illa bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwah, adakumullah lailatakum bikulli khair wa taubat lailatukum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana Alhamdulillah khair. Alhamdulillah innana khair wal afiyah. Alhamdulillah fi hadhil fursa al-ghaliyah wa fi hadhil fursa at-thaminah qadarna ala ta'allum al-lugha al-arabiyyah maratan ukhra fi hadhihi nadwa as-sa'idah ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa bertemu lagi di pembelajaran bahasa Arab yang terbuka untuk umum ya. Jadi di sini dari macam-macam ini ya, macam-macam asalnya ya. Ada yang baru kenal Ana mungkin, atau ada yang sudah pernah belajar sama Ana, atau bahkan ada yang privat sama Ana. Jadi ini macam-macam ya. Dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi untuk belajar bersama lagi. Fa fi hadhil fursa al-ghaliyah wa fi hadhil fursa at-thaminah saufa nata'allam amma yata'allaku bi ismil isyarah ya. Jadi teman-teman sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar yang namanya apa? Isim isyarah. isyarah ya, isim isyarah ya. Wa kama araftum jami'an qad arsaltu fil majmu'ah, dan sudah ana kirim di grup ya bahwasanya isim isyarah itu seperti itu. Ya. Yang gambar itu ya, itu adalah macam-macam dari isim isyarah. Jadi hari ini kita akan memperdalam ini cara pemakainya gimana. Ini cara penggunaannya bagaimana? Nah, ini kita akan pelajari malam ini. Maka dari itu langsung saja kita mulai, tidak perlu memperpanjang waktu ya, tidak perlu memperpanjang perkataan. Mubasyaratan hayya nabda darsana fi hadhil laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Ya. Apa pelajaran kita pada malam hari ini? Madza darsunal ana? Darsunal an Ismul isyarah. Ismul isyarah al-lugha al-arabiyyah. Hari ini kita akan belajar yang namanya isim isyarah. Baik, kelihatan nggak gambarnya? Naam, Ustaz. Baik ya. Mubasyaratan langsung saja kita masuk ya pembelajaran. Ana as'alukum awalan, ismul isyarah hadza naun minal fi'il au min huruf au min isim. Jadi ismul isyarah itu masuknya apa kalau dalam bahasa Arab? Isim, fi'il atau huruf? Huruf. Ada yang bilang fi'il? Enggak ada. Tidak. Ada yang bilang itu isim? Atau semuanya setuju kalau hadza hadhihi itu huruf? Ada yang punya tanggapan lain? Huruf. Ya, kebanyakan huruf ya. Dan itu benar atau salah? Ya, isim isyarah huruf itu adalah salah ya. Isim isyarah itu bukan huruf ya. Namanya aja bisa antum lihat ya. Di sini isim. Berarti ini apa namanya? Isim. Isim isyarah itu isim isyarah bukan huruf ya. Isim isyarah adalah Isim. ya, jadi jangan salah kaprah. Hadza hadhi huruf atau isim? Ya, itu bukan huruf ya, itu isim. Ya, perlu antum perhatikan bahwasanya isim isyarah bukan jadi hadza hadhihi itu bukan huruf tapi isim. Dan salah satu bukti bahwasanya kalau dia itu isim adalah pembagian jenisnya. Pembagian jenis itu apa saja? Dibagi menjadi dua, apa? Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar wa muannas. Jadi yang namanya isim pasti nanti ada pembagian mudzakkar dan satu lagi apa? Muannas. Kalau sekali suaranya Ustaz. Kalau huruf apakah ada pembagian mudzakkar muannas? Tidak ada. Maka
ini bukan huruf ya. Salah satu tanda bahwasanya isim isyarah bukan huruf adalah karena dia ada pembagian mudzakkar muannas. Coba tes suaranya jelas ya. Halo? Ya, udah besar Pak. Tadi kecil. Baik ya. Ya, Jadi isim maaf. isyarah kembali lagi, dia isim atau huruf? Isim. Isim. Salah satu tanda bahwasanya dia isim adalah pembagian antara mudzakkar dan muannas. Baik ya. Sampai sini apakah paham? Insyaallah. Ya. Baik ya. Sekarang kita isim isyarah kita pakai yang namanya isim itu pasti ada pembagian dari segi jenis dan pembagian dari segi adat ya. Pembagian dari segi jenis dan satu lagi pembagian dari segi jumlah. Jumlah. Ya. Sama seperti kita ngomong kitabun. Kitabun ini dia isim dan isim itu pasti dia itu adalah mudzakkar dan dia mufrad ya, mudzakkar dan mufrad. Sama seperti isim isyarah ini nanti dibagi menjadi dua, ada isim isyarah buat mudzakkar dan satu lagi isim isyarah buat muannas. Sampai sini apakah antum paham? Paham. Ada pertanyaan? Maafi ya. Maaf. Kita langsung masuk saja ke isim isyarah yang pertama, yaitu buat mudzakkar ya, satu mudzakkar. Apa bahasa Arab ismul isyarah itu? Kalau secara bahasa Indonesia adalah isim yang menunjukkan tentang isyarat ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada ini dan itu. Ini, itu, di sini dan di sini dan di sana. Nah, kita ngomong kalau bahasa Arabnya ini buat mudzakkar itu apa? Ada yang tahu? Ada. Ya. Coba ikutin Ana. Hadza. Jadi ini bacanya bukan hadza, bukan, tapi hadza itu nanti haknya panjang. Nah, tapi tulisannya emang seperti ini. Hadza itu haknya panjang tapi tulisannya kayak nggak ada panjangnya. Ya. Hadza itu bacanya panjang, haknya bacanya panjang tapi tulisannya kayak tidak panjang. Ya. Jadi hadza. Jadi kalau kita ngomong hadza ini buat satu benda yang mudzakkar, satu benda yang mudzakkar. Jadi kalau misalkan sebutkan benda mudzakkar, satu benda yang mudzakkar. Hadza kitabun. Bendanya apa? Nah, contohnya adalah ini adalah buku. Bahasa Arabnya nanti hadza kitabun. Atau kalau kita ngomong ini adalah murid, apa bahasa Arabnya? Hadza talibun. Atau kalau ngomong ini adalah Muhammad, apa bahasa Arabnya? Hadza Muhammad. Muhammadun. Ya. Seperti ini. Kita sambungin dengan isim yang mudzakkar dan mufrad. Kemudian kalau kita ngomong dua, kita ngomong dua buku, ya dua atau ini dua, ini tapi menunjukkannya maknanya dua. Apa bahasa Arab ya? Hadani. Ikutin. Hadani. Berarti kalau hadza tadi buat satu mudzakkar, kalau hadzani buat Dua mudzakkar. Isim yang menunjukkan angka 2 dan dalam bahasa Arab kalau menunjukkan angka 2 itu nanti kan kitabun seperti ini ya. Bahasa Arabnya buku itu kitabun 1. Tapi kalau menunjukkan 2 gimana? Ditambahin alif dan nun ya. Alif nun. Alif dan nun. Jadi seperti ini. Hadzani kitabah. Nah, coba ikutin. Hadzani kitabani.
Hadani kitaban. Kalau kita ngomong ini dua murid laki-laki ya. Kalau yang satunya hadza talibun, kalau ini dua murid laki-laki, apa bahasa Arabnya? Hadani Tolibani. Tinggal ambil yang di atas, kita copy, habis itu ditambahin nun, ini hadani. Habis itu tolibun juga ditambahin alif dan nun, jadi hadani toliba. Tolibani. Hadani tolibani. Hadani tolibani. Paham Tom? Paham sampai sini? Kalau Kalau perempuan beda, ini buat laki-laki dulu ya. Ini kan mudzakkar. Oh Nanti iya, oke. perempuan nanti ya. Ini khusus laki-laki dulu. Ya. Kemudian kalau kita ngomong ini Muhammad, gimana nanti? Dua ya. Kalau kita ngomong dua nanti gimana? Hazani Muhammad. Kalau misalkan Muhammadnya ada dua ya nggak apa-apa kita kasih Muhammadani. Tapi kalau Muhammadnya ada satu ya kita kasih nama satu lagi ya. Berarti hadani Muhammadun wa Zaidun. Contohnya gitu ya. Hadani Muhammadun wa Zaidun. Boleh ya. Karena kan Muhammad Zaid kan dua. Jadi hadani Muhammadun wa Zaidun. Ya. Atau kalau emang yang namanya Muhammad ada dua ya nggak apa-apa kita tambahin hadani Muhammadani. Tapi kalau ini ada dua orang, satunya namanya Muhammad, satunya namanya Zaid, ya nanti kita tambahin dua, hadani Muhammadun wa Zaidun. Paham itu sampai sini? Baik ya. Nah kalau misalkan satu tadi hadza, kalau dua itu hadani, terus kalau misalkan lebih dari dua gimana? Haulai. Ya, kalau misalkan tiga seperti yang di yang sudah nasar ya, yaitu Haulai. Teman-teman banyak ya, haulai. Dan cara penulisannya adalah haulai, tapi hanya tetap dibaca panjang. Jadi hanya tetap dibaca panjang. Jadi haulai. Terus gimana? Kalau haulai kitabun nanti dijamakan gimana? Kutubun. Baik. Kita tulis dulu. Haulai kutubun, apakah ini benar? Sahih. Haulai jamak, kutubun jamak. Apakah sudah benar? Sahih Ustaz. Ya, jawabannya salah ya. Jawabannya salah. Kok bisa? Kok bisa? Ada yang itu karena tidak berakal, Ustaz. Baik ya. Jadi yang namanya haulai ya itu adalah jamak ya. Dan itu nanti khusus untuk yang berakal, berakal. Berakal itu bagaimana ya? Contohnya tolibani. Nah, ini kan dua. Ini anak tanya, kalau murid itu berakal atau tidak? Murid. Berakal. Maka nanti kalau haulai tolibun jamaknya apa? Tulabun. Nah, yang benar seperti ini. Haulai Tulabun. Jadi nggak bisa digunakan buat benda, nggak bisa digunakan buat benda. Contohnya haulai tulabun, atau misalkan ini adalah orang-orang muslim, para orang muslim berarti haulai Muslimatun. Orang-orang muslim ya. Muslimuna. Ya. Enggak, jadi haula ini tidak bisa ditaruh buat apa? Buat isim yang menunjukkan goiru akil. Goiru akil itu maksudnya yang benda mati. Karena tanya buku itu benda mati enggak? Benda mati. Benda mati. Berarti kalau kita sambung haula ini nanti enggak bisa. Saya sampai sini dulu. Apakah paham itu? Apakah antum paham? Jadi kalau hadza nanti satu, hadza kitabun, hadza talibun, hadza Muhammadun. Kalau dua bisa, kalau dua buat benda mati itu bisa hadzani kitabani, hadzani talibani, hadzani Muhammadani, atau misalkan hadzani Muhammadun wa Zaidun. Ada dua orangnya.
Kalau misalkan jamaknya haulai, ini nggak bisa buat benda. Maka nanti yang haulai kutubun bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kalau ada yang seperti itu salah nanti ya. Cara kaidah salah. Jadi nanti kalau haulai khusus buat orang. Contohnya haulai tullabun, haulai muslimuna, atau haulai mu'minuna, haulai misalkan ada nama 3 orang ya, haulai Muhammadun wa Zaidun wa misalkan wa Umar, berarti ada 3. Itu nanti pakai haulai juga. Paham tuh? Insyaallah. Baik, ya jelas ya sampai sini. Nah, Jadi 2 itu nggak mesti sama gitu ya Ustaz. nggak mesti sama. Yang penting menunjukkan kan hadza ini kan menunjukkan angka 2 ya, menunjukkan angka 2. Yang penting Muhammadunnya ada Muhammad, ada Zaidun kan menunjukkan angka 2. Jadi nggak apa-apa seperti ini juga. Yang penting Kalau dia benda? menunjukkan angka 2. Kalau benda boleh bedakah Ustaz? Kalau benda? Kalau benda harus sama kan? Kalau benda harus sama ya. Kalau benda harus sama, karena kalau nggak sama kan, kalau nggak sama ini nanti nggak bisa, kan yang dimaksud kan bendanya ya. Sedangkan kalau orang kan ini kan orangnya sama, kan sama-sama orang, tapi Orang. dia kan namanya yang berbeda kan. Nah, kecuali kalau profesi hadza thalibun, ini satu murid dan ini satu murid. Dan misalkan ini guru ya, hadza thalibun wa hadza mudarrisun, nggak bisa hadzani thalibun wa mudarrisun, karena nggak bisa. Hadzani itu nanti 2 murid, hadzani thalibani atau hadzani mudarrisani. Tapi kalau nama bisa, karena ini masih satu, yaitu sama-sama manusia, masih sama-sama manusia. Yang kita maksudkan lebih umumnya seperti itu ya. Tapi kalau benda, kalau untuk binatang ya binatang juga berbeda juga. Binatang kan berbeda. Ada kucing, ada nyamuk. Anda tanya, kucing sama nyamuk jenisnya sama atau beda? beda. Beda. Anda tanya, Muhammad sama Zaidun Cuma untuk jenisnya sama manusia atau ya beda? Ustadz ya. Beda. Sama. Muhammad sama Zaidun sama-sama manusia, jadi sama. Makanya boleh seperti ini. Tapi kalau benda atau binatang itu nanti sudah ya nggak bisa. Ya. Sekarang kita masuk muannasnya. Jadi ini buat mudzakkar. Ya. Sekarang kalau buat muannas ya. Tadi kan kalau misalkan hadza itu buat laki-laki. Nah, nanti kalau buat muannasnya gimana? Nah, kalau buat muannasnya adalah hadhihi. Coba ikutin Ana, hadhihi. Harusnya seperti ini ya, dan haknya tetap dibaca panjang. Sekali ibu-ibu. Panjang. Sebutkan satu benda yang muannas. Hadhihi apa? Sayyarotun. Sebutnya benda dulu ya. Maktabatun. Sayyarotun. Maktabatun. Ya, harus yang muannas. Atau sekarang kalau laki-laki tadi tolibun, kalau perempuan gimana? Tolibatun. Ini tetap hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Nah, sekarang kalau misalkan nama orang, siapa nama orang perempuan itu? Fatimah. Hadhihi Fatimatun. Hadhihi, contohnya apa? Fatimatun. Fatimatu. Kayak gini ya. Hadhihi Fatimatu. Bukan tun ya. Kalau nama perempuan nggak boleh dikasih, nggak bisa ditanwin. Fatimatu, domah saja. Hadhihi Fatimatu. Ya. Kemudian kalau misalkan kita ngomong 2 ya, tapi 2 buat perempuan. Kalau tadi kan kalau mudzakarnya hadzani, kalau buat perempuannya apa? Hatani. Kalau buat perempuannya adalah Hatani. ya. Hata
Hatani. Hatani. Kalau kita ngomong ini adalah dua mobil, bahasa Arabnya apa? Hatani sayyaratan. Sip ya. Nanti adalah hatani Sayyaratan. sayyarotani. Ya. Ditambahin alif dan nun. Ingat, yang ditambahin alif dan nun itu huruf akhirnya. Kalau sayyarotun berarti tak yang ditambahin alif dan nun. Kalau misalkan kitabun, nanti yang ditambahin alif dan nun huruf apanya? Huruf terakhirnya, baknya. Jadi kalau ada sayyarotun, tak marbutonya nanti menjadi tak yang kayak di tengah ya, yaitu bukan bulat lagi, tapi taknya yang Tanis. ini. Atau kita ngomong ini adalah dua murid perempuan, bahasa Arabnya. Hatani tolibatani. Hatani, terus tolibatani. Jadi dikasih alif dan nun juga. Hatani tolibatani. Kemudian kalau perempuan ya kita kalau misalkan di situ emang namanya Fatimah ya bisa Fatimatani. Tapi kalau namanya ada dua perempuan tapi namanya Fatimah sama Maryam ya nggak apa-apa. Hatani Fatimatu wa Maryam. Karena kan kalau nama orang kan ya kita sebutkan. Kan nggak mungkin kita paksa menjadi Fatimatani, dua Fatimah. Padahal kan di situ ada namanya Fatimah sama Maryam, ya udah kita tambahin dua. Yang boleh seperti ini nama orang saja ya, menunjukkan orang. Namanya, yang kita langsung sebut namanya, bukan profesi. Kalau profesi tetap nggak boleh. Tolibatani, misalkan misalkan hatani tolibatun wa mudarisatun, ya nggak boleh. Karena kan profesi sudah beda ya jenisnya. Pokoknya kalau yang menunjukkan namanya langsung, namanya. Kalau nama boleh hatani Fatimatu wa Maryam. Sekarang kalau misalkan jamaknya, nah kalau misalkan hatani jamaknya apa? Haulai. Nah, kalau untuk jamak ini ikut mudzakkar. Jadi Haulai. Ini nanti hukumnya sama, yaitu tidak boleh benda, harus Orang yang berakal. orang. Berarti kalau tolibatun nanti dijamakan menjadi panjangin ya, dipanjangin menjadi Tolibatun. Ya. Tolibatun. Atau misalkan kalau misalkan ini adalah para perempuan muslimah, yang perempuan muslim. Jadi gimana? Ulai muslimah. Ya. Muslimatun. Ini kan perempuan ya yang dimaksud. Jadi kalau perempuan muslimatun. Paham Tom? Fahimna insyaallah. Ada pertanyaan? Sampai sini. Mafi ya? Ada Ustadz. Nah, silahkan. Ustadz itu yang hatani tadi kan kalau memang misalkan namanya sama dua orang kayak tadi Fatimah kan ini kan Fatimah wa Maryamu ya. Kalau misalkan namanya sama-sama Fatimah boleh tambahin alif dan nun. Nah Ustadz. Fatimatani. Kalau tadi Muhammadun jadi Muhammadani. Nah, itu Ustadz. nanti bisa Zaidani ya. Kalau emang namanya sama, asalkan namanya sama. Nah, syukron Ustadz. Kalau namanya orang Indonesia gimana Ustadz? Nah, kalau namanya orang Indonesia, kalau namanya agak susah ya. Misalkan siapa nama Indonesia? Misalnya Ririn, Wati.
Nggak apa-apa, kita tambahin alif Infati. dan nun. Diusahakan bisa kan ya. Misalkan Wati ya. Kalau emang namanya masih bisa. Contohnya yang laki-laki ya. Kalau laki-laki kan mudah. Contohnya kayak Agus ya, Agus. Berarti nanti kalau 2 Agus, hadani Agusani, Agustani. Agusani. Kalau yang namanya mudah, tapi kalau biasanya namanya agak susah. Oh gitu. Nah, kalau namanya agak susah, nah itu Abang. ya nggak apa-apa. Nanti di ini aja ya, disebutkan dipisah ya. Namanya agak susah bisa dipisah. Ya. Tapi sebenarnya tetap bisa kalau namanya masih bisa dijadikan bahasa Arab. Tapi kalau nanti susah dan bikin orang bingung, nanti malah ini dikira namanya misalkan gini. Namanya aslinya Agus. Tapi kalau kita 2 orang nanti hadani Agusani. Tapi nanti orang menganggapnya namanya Agusan bukan Agus. Nah, ya udah kalau nanti kayak gitu ya hadani Agus wa Agus kayak gitu. Karena kan nanti bingung ya. Tapi kalau Muhammadani kan kadang jelasnya. Ini 2 Muhammad. Taip ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi ismul isyarah selain hadza tadi artinya apa? Ini. Ya, Ini ada lagi. laki-laki. Hadza sama hadhihi artinya ini. Hatani haulai artinya sama, yaitu artinya Ini. cuma nanti beda orangnya saja. Kalau hadza berarti buat mudzakkar, hadhihi buat muannas, haulai buat jamak. Kalau kita ngomong seperti ini. Terus kalau misalkan ini banyak buku. Tadi kan kutubun ya, kutubun. Itu makanya yang mana kutubun? Saulai. Ada. Tadi kan kutubun ya. Kutubun itu jamak ya, jamak tapi Gairu akil. ghairu akil. Nah, sekarang Ustaz. kalau kutubun nanti pakai apa? Apakah kan pakai haulai nggak bisa? Oh iya. Jadi ada kaidah ya. Jamak ghairu akil muannas. Kullu jam'in ghairu akil muannas. Hatihi. Gimana? Pakai hadihi Ustaz. Hadhihi ya. Hadhihi Kutubun. hadhihi kutubun. Ya. Pokoknya yang ghairu akil. Misalkan ini adalah pintu. Apa namanya? Hadhihi pintu-pintu ya, abwabun. Ya. Hadhihi abwabun. Atau misalkan yang jamak muannas. Contohnya sayarat. Sayarat tetap nanti apa? Mu'anas. Tetap sama mufrad muannas. Hadhihi sayarat. Hatihi saya. Paham tuh? Jadi Paham. jamak ghairu akil, jamak untuk yang selain manusia dihukumin muannas. Hadhihi kutubun, hadhi abwabun, hadhi sayaratun. Entah itu jamak mudzakkar, entah itu jamak buat muannas. Anak tanya, abwabun jamak buat mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Jamak buat mudzakkar tetap Mudzakkar. pakai hadhihi. Sayaratun jamak mudzakkar atau jamak muannas? Sayarat Muannas. tetap pakai hadhihi. Hadihi. Hadihi. Ya, berarti kaidahnya adalah jamak ghairu akil dihukumin Mu'an. muannas. Ya. Jadi nggak boleh nanti haulai kutubun, nggak boleh. Ini kalau jamak ghairu akil hadhihi. Begitupun juga sayaratun yang jamak ya, yang jamak. Jadi pakai hadhihi juga. Paham tuh Huna? Fahimna insyaallah. Silakan kita lanjut dulu ya, karena isim isyarah nggak cuma hadza, nggak cuma ini ya. Isim isyarah itu selain bermakna ini, bermakna apa? Itu. Nah itu. Terus kalau itu nanti pakai apa kalau itu? Dalika. Jadi bahasa Arabnya ini adalah hadza atau hadhihi buat muannasnya, atau hadani atau hatani atau haulai buat jamaknya. Tapi kalau kita ngomong bahasa Arabnya itu nanti bukan pakai hadza, beda, dan itu nanti adalah Dalika. Zakar. yaitu adalah dzalika. Kita satu mudzakkar dulu. Kalau satu mudzakkar tadi apa? Dalika. Dzalika. Ya. Ya, berarti kalau dzalika ya sama seperti di atas. Dzalika kitabun.
Zalika talibun. Zalika Muhammadun, tinggal di hadanya diganti zalika. Nanti bedanya apa? Kalau ini sama itu bedanya apa? Jauh dekat Apa aja. bedanya ini Jauh sama sama itu? dekatnya aja Ustaz. Kalau kita ngomong ini itu yang di sini yang dekat. Tapi Nah. kalau ngomong itu yang jauh di sana. Apa maksudnya ya? Itu yang di sana. Zalika. Zalika. Yang jauh zalika. Yang jauh zalika. Jadi kalau anak ngomong hadza kitabun, artinya ini buku. Dekat. Ini buku. Kalau kita ngomong yang anak pegang ini buku dan itu pintu. Bahasa Arab apa? Ini buku dan itu pintu. Hadza Babun. Hadza kitabun. Ini buku. Wadzalika babun. Zalika babun. Yang dekat buku, yang jauh pintu. Atau dibalik. Ini dapur dan itu kamar mandi. Apa bahasa Arabnya? Hadal matbah. Hadza matbahun. Wadzalika Wazalika hamam. Hammamun. Naam. Hammamun. Tep ya. Kemudian setelah zalika ada duanya. Kalau duanya nanti jadinya gimana? Zanika. Zanika atau dalam Al-Quran sebenarnya ada juga ya. Dalam Al-Quran ada Dalikuma boleh lah Ustaz. zalikuma. Kalau dalam Al-Quran ada yang seperti itu. Tapi zanika juga boleh. Dan ini nanti zanika kalau angka 2 berarti kita bani. Ya seperti yang di atas. Seperti yang di atas. Tinggal kita copy saja. Zanika kita bani. Atau zanika tolibani. Atau zanika Muhammadun wa Zaidun juga bisa. Baik, paham Tom? Fahimna. Kemudian untuk jamaknya, kalau jamaknya pakai apa? Dalikum. Ulaika. Ulaika dia pakai Ustaz. Kalau dalam Al-Quran ada ulaikum, tapi kebanyakan yang dipakai, ya kebanyakan malah ulaika juga ya. Ika. Berarti kalau ulaika berarti itu jamak ya. Itu jamak. Jamak. Kalau dalikum boleh lah Ustaz. Dalikum itu apa Ustaz? Dalikum Bedanya sama, dengan dalika ulaika. Sama aja ya. Oh. Ulaika, misalkan ini juga sama seperti haulai. Kalau haulai tadi buat yang berakal. Kalau ulaika buat sama juga buat yang berakal. Berarti ulaika itu khusus yang berakal. Oh. Kan ulaika tulabun. Ya. Ulaika alladzina amanu, alladzina kan jamak juga ya. Ulaika tulabun. Ulaika muslimuna ya. Ulaika muslimuna, dan itu nanti sama. Cuma ulaika ini meskipun ada wawunya tapi wawunya nggak dibaca dan lamnya dipanjangkan. Gimana cara bacanya? Ulaika. Jadi ada wawu tapi nggak dibaca. Ulaika. Jadi dalam Al-Quran gitu kan. Ulaika wawunya nggak dibaca kan, bukan ulaika, bukan, tapi ulaika. Ulaika muslimuna. Tep ya. Jadi ulaika nanti khusus buat yang jamak juga. Kemudian kalau mu'annas gimana? Kalau mu'annasnya tadi kan dzalika itu artinya ini. Buat mudzakar. Sekarang kalau buat mu'annasnya Tilka. Kalau buat mu'annasnya Tilka. Tilka sayyaratun, itu mobil. Begitupun juga kalau murid perempuan, jadi Tilka tolibatun ya. Tolibatun.
Thalibatun. Kalau misalkan itu adalah Fatimah. Tilka Fatimah. Tilka Fatimah. Fatimah tuh. Ya, tilka. Fatimah tuh ya. Ya, perempuan. Nanti kalau duanya nanti menjadi Tanika. Tanika ya. Kalau Tanika tilkuma Pak Ustadz? Dua. juga bisa. Tilkuma. Tilkuma juga bisa. Oh. Jadi danika itu untuk laki-laki dan perempuan Pak Ustadz? Dua. Ya. Kalau tanika buat perempuan, kalau danika buat Laki-laki. laki-laki. Tanika kan buat perempuan ya. Oh, Tanika. gitu. Baru nanti kalau jamanya sama seperti di atas yaitu pakai Ulaika. Ulaika. pakai ula, Ulaika. pakai Ulaika. ulaika. Kalau dalikum itu masih boleh lah Ustadz. Dalikum itu untuk banyak orang gitu. Boleh ya. Tapi kan dalikum buat mudzakkar ya. Oh, iya. Kalau ulaika itu untuk mudzakkar dan mu'annas Kak Ustadz? Kalau ulaika buat mudzakkar dan buat Mudzakkar. mu'annas. Tapi kalau dalikum itu khusus buat Laki-laki, mudzakkar. laki-laki aja. Kum kan kum. Tapi biasanya domir antum itu bisa buat umum juga ya. Sebenarnya bisa juga kalau kita maknanya umum ya. Kalau misalkan domir antum kan campuran ya. Domir antum itu campuran. Iya. Jadi kalau ana bilang antum, di situ ada laki-laki, ada perempuan, bahasa Arabnya apa? Ya antum ya. Baik ya. Nah, kalau perempuannya kan gini ya, bukan dalikum. Kalau perempuannya apa? Dalikunna ya kan, dalikunna. Nah, itu sama untuk Dalikunna. perempuan. Kalau dalikum buat laki-lakinya, kalau jamak perempuannya dalikun. Dalikunna. Tapi kalau kita ngomong ulaika buat dua-duanya. Ulaika buat Dua-duanya muannas mudzakkar. Begitupun juga kalau misalkan nanti kita jamak ghairu akil. Kalau jamak ghairu akil tadi kalau yang dekat hadhihi. Tapi kalau yang jauh pakai pakai yang di bawah. Kalau tilka ya di sini berarti tilka. Ini juga sama, tilka abwabun. Cuma harus tahu bedanya ya, hadhihi sama tilka. Kalau hadhihi kutubun berarti ini buku-buku, tapi kalau tilka kutubun artinya Itu buku-buku. itu buku-buku. Itu buku-buku. Tip. Sampai sini apakah ada pertanyaan ya? Jadi isim isyarah itu yang ada perbedaan mudzakkar dan muannas itu nanti adalah hadza sama hadhihi, dalika sama tilka. Tapi yang namanya isim isyarah itu ada satu lagi ya, tapi dia namanya isim isyarah lil makan. Apa? Lil makan, isim isyarah. Apa artinya makan itu? Makan bukan gini ya, Tempat. makan nasi bukan. Makan Tempat, itu artinya apa? Ustaz. Tempat. Makan itu tempat. Berarti kalau isim isyarah lil makan itu apa? Kata tunjuk untuk tempat, Ustaz, mungkin. Iya gimana? Itu contohnya gimana? Ada yang tahu? Hunaka Ah. gitu Ustaz. Isim isyarah lil makan itu adalah di sini dan di sana. Apa bahasa Arabnya di sini dan di sana? Huna au Hunaka. Ya, yaitu huna. hunaka. Kalau dekat huna, kalau jauh hunaka. Dan ini nanti nggak ada perbedaan muzakkar dan muannas yang sama. Hunaka tidak ada perbedaan buat muannas. Cuma bedanya kalau huna di sini, kalau hunaka Di sana. nah. Di sana. Tip ya, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita sekarang kita bikin jumlahnya ya, kita bikin kalimatnya. Ya. Kita bikin kalimatnya. Kita latihan menyusun jumlah dari isim isyarah.
Atau kita nyusun kalimatnya sekarang. Ya. Sip. Kalau Ana bilang seperti tadi ya, saya bilang seperti ini. Ini adalah buku dan itu adalah ini adalah buku dan itu adalah buku tulis. Ini adalah buku dan itu adalah buku tulis. Bahasa Arabnya apa? Hadza kitabun Nah, hadza kitabun. Hadza kitabun wa Itu ya. Itu apa bahasa Arabnya? Zalika. Antum harus tahu dulu bahasa Arab bahasa Arabnya apa namanya? Tulis. Tulis apa? Daftarun. Daftarun. Bisa daftarun atau kurosatun. Tapi kalau pakai kurosatun nanti bukan zalika. Kalau pakai kurosatun nanti pakai tilka. Ya. Jelas ya? Sekarang kita ngomong seperti ini. Ya. Buku ini ada buku ini baru. Ya. Hadza kitabun Buku ini baru. Apa baru? Hadza kitabun Hadza kitabun Buku ini adalah baru ya. Buku ini baru atau buku ini baru. Hadza kitabun jadid. Ada kitabun jadidun. Sahih amla. Sahih. Salah ya, bukan. Karena maksud buku ini adalah baru atau buku ini baru, bukan buku ini buku yang baru, bukan ini buku yang baru, tapi buku ini adalah baru. Nah, kalau seperti ini nanti ada ya. Al-kitabu jadidun. Hadzal kitabu jadid. Hadzal kitabu jadidun. Artinya apa? Artinya apa? Hadzal kitabu jadid. Buku ini adalah baru. Buku ini adalah baru. Tapi kalau kita buku ini buku yang baru, ini buku yang baru, bagaimana? Hadzal kitabu jadidun. Ya. Jadi kalau misalkan ini buku yang baru, nanti hadza kitabun jadid. Hadzal kitabu al-jadid. Atau bisa hadzal, kalau dua-duanya pakai alif lam boleh atau dua-duanya enggak pakai alif lam juga boleh. Ya. Berarti ditambah alif lam ya, Ustaz? Ditambah alif lam kalau kita mengartikannya sebagai ini buku yang buku ini baru ya. Buku ini atau ini buku baru, ini buku baru atau buku ini baru. Ini buku baru ya. Karena ini nanti menjadi mubtada wal khobar. Hadzal kitabu sebagai mubtada, jadi dunia sebagai khobar. Coba kalau kita ngomong seperti ini. Ya. Buku-buku itu buku-buku itu buku-buku yang banyak itu di perpustakaan. Buku-buku yang banyak itu kutubun di perpustakaan. Kutubu. Nah, di mana? Tilka kutubun. Yang pertama kita pakai tilka karena nanti Kutubun. karena jamak ghairu akil ya, jamak ghairu. Tilkal kutubu. Anak tanya, tadi kan anak ngomong buku-buku yang banyak itu apa bahasa Arabnya? Kasiro. Kasir ya. Jadi nanti tilkal kutubu al-katsira. al-katsiro fil maktabati Kenapa pakai katsiratu? Ya, padahal ini mudzakkar ya. Menunjukkan banyak, Ustaz. menegaskan banyak. Enggak. Anak tanya, ini kan kutubu mudzakkar atau mana? Anak tanya. Mudzakkar. Katsiratu mudzakkar atau mana? Mana? Harusnya seperti ini kan. Tilkal kutubu al-katsiru, benar enggak? Al-kasir. Tapi kenapa pakai katsiratu? Karena muannas kan tilka, Ustaz.
Iya. Karena jawabannya kembali tadi, jamak ghairu akil dihukumin mu'annas, jamak ghairu akil dihukumin mu'annas. Jadi yang dihukumin mu'annas itu bukan isim isyarah saja, tapi sifat juga sama. Ya. Jadi nanti al-ulum al-katsirah. Al-ulum al-katsirah karena ulum jamak, dari ulum jamak dari apa? Ini aku Ustaz. Enggak, ulum jamak dari ilmun ya, jamak dari ilmu. Ya, jadi jamak ghairu akil dihukumin mu'annas. Sip ya, sekarang suaranya jelas ya? Jelas. Wadah Ustaz. Jelas, Ustaz. Intinya Jelas, seperti ini. Antum harus tahu yang akil sama ghairu akil ya. Yang akil itu artinya apa yang akil? Yang berakal. Untuk orang Ustaz. Menunjukkan manusia. Ya, menunjukkan manusia. Kalau ghairu akil itu adalah benda. Tidak punya akal. Benda. Kalau sifat Ustaz ghairu akil juga. Kalau ya tempat kan nggak punya akal ya. Kalau tempat berarti Kalau ghairu. binatang. Jadi kalau Binatang begitu pokoknya hanya manusia ya Ustaz. Cuma manusia binatang doang. punya akal nggak? Enggak Punya ya. enggak punya, Ustaz. Tidak punya. Nggak punya akal. Bukan otak ya. Kalau otak ada nggak? Ada. Otak ada, tapi akal punya nggak? Enggak punya. Nggak punya. Enggak. Nah, kalau binatang disebut ghairu akil juga. Kalau binatang disebut ghairu akil Juga. Yang punya akal adalah manusia. Tapi yang punya otak siapa? Ya, hewan juga punya otak. Ya, kan? Hewan Iya. otak kan bentuknya yang ada di kepala itu otak. Tapi kan nggak punya akal ya. Akal sehat. Baik. Tilkal kutubu al-katsiratu fil maktabi. Sekarang coba kita pakai jamak ya. Kita ngomong para laki-laki muslim itu pergi ke haji ya. Yadhabuna. Pergi ke kota saja biar gampang ya. Para laki-laki muslim itu pergi ke kota. Apa bahasa Arabnya? Yadhabuna muslimuna Ada ilal laki-laki itu ya, para laki-laki itu. Ula. Ulaika roju Muslim itu. Muslimuna. Ulaikal muslimuna. Ulaikal muslimuna. Yadhabuna. Madinah. ilal Madinah. Ilal Madinah. ya. Muslimun jamak akil ya, jamak akil jadi pakai ulaika. Ulaikal muslimuna yadhabuna ilal Madinah. Ya. Atau misalkan para perempuan ya. Nah, kalau perempuan tapi para perempuan ini nanti berarti kalau ini pakai apa? Haulai ya. Kalau ini tadi pakai apa? Haulai muslimat. Muslimatun. Haulai muslimatun Yadhabna. Ke masjid. Pergi ke masjid. Al-masjid. Yadhabna Ilal masjid ya. Domir hunna. Ya, yadhabna. Yadhabna. Coba sekarang ada yang mau bikin contoh, silakan sebutkan namanya. Bikin contoh dari kalimat seperti ini. Yang dasar saja nggak apa-apa. Wujud Amla. Dari kata yang mana, Ustaz? Terserah ya, yang penting ada isim isyarah. Yang penting ada isim isyarah.
Isyarah. Isyarah. Yang penting ada hadza atau hadihi atau haulai atau ulaika atau tilka, dzalika, terserah. Yang penting ada isim isyarahnya. Sebutkan namanya ya. Nah, ini ada yang angkat tangan ya. Nah, di N Yara. Ada N Yara. Nadia Yara ada. Ada Ustadz mau Silakan ya. bikin kalimat. Ulaika rijalu tujarun kitabun minal mamlakatil arabiyati Saudiyah. Artinya apa? Para lelaki itu adalah pedagang-pedagang yang besar dari kerajaan Arab Saudi. Ya, kita tulis dulu ya. Ika, tadi ulaika gimana tadi? Ulaika rijalu Rijalu. Habis itu tujarun tujarun, kibarun. minal mamlakatil arabiyati Minal mamlakatil Arabiyati arabiyatis Saudiyah. Saudiyah. Ya. Antum bisa lihat di sini ya. Jadi kalau pakai ulaika berarti jama akil atau ghairu akil? Ulaika akil. Jama akil ya. Berarti arijalu. Arijalu ini akil ya. Laki-laki ya. Jama dari rojulun. Rojulun artinya laki-laki satu. Tapi kalau nanti kalau para laki-laki nanti ar-rijal ya. Ar-rijal. Ulaika rijalu, jadi para laki-laki itu adalah tujarun. Adalah apa? Tujarun. Pedagang, para pedagang. Adalah pedagang-pedagang. Ya, kibarun ini jamak juga ya, jamak dari kabirun. Berarti pedagang-pedagang yang besar. Ya, minal mamlakatil arabiyati as-saudiyah, dari KSU ya. KSA maksudnya kerajaan Saudi Arabia. Mamlakatil arabiyati as-saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. KSA ya. Dan ini benar ya, ini sesuai kaidah karena di sini ar-rijalunya jamak. Dan kalau misalkan ini ada alif lam dan di sini enggak, ini artinya ini nantinya adalah ya. Jadi para laki-laki itu adalah pedagang, bukan para laki-laki yang pedagang, bukan. Kalau yang pedagang itu nanti enggak, dua-duanya pakai alif lam. Ulaika rijalu at-tujaru itu, dan itu nanti salah. Ini enggak boleh dikasih alif lam karena bermakna itu ya. Para laki-laki itu adalah dipisah ya, adalah pedagang. Maka kalau pakai adalah nanti yang nyambung isim isyarahnya pakai alif lam, dan setelah adalahnya nanti nggak pakai alif lam. Mubtada dan khobar ya, mubtada dan khobar. Ada pertanyaan? Saya satu orang lagi ya, silakan dibikin contoh. Yang gampang saja nggak apa-apa ya. Ana Ustaz. Coba silakan Mia ya, Nur Fahmiati. Nah, Ustaz. Tilka az-zahratu jamilatun. Tilka zahratu. Jamilatun. Tilka zahratu, kita tulis dulu ya. Jamilatun. Artinya apa? Bunga itu cantik atau indah. Bunga itu cantik atau bunga itu indah. Tilka zahratu jamilatun. Putas ya. Mu'anas ya. Karena zahratu mu'anas, karena ada tamar buto jadi pakai tilka. Coba lagi ya, silakan. Ana Ustaz. Coba Desi Arisandi, silakan. Nah Ustaz. Haja falia tudu robba hajal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Ini surat ya. Surat Al-Quran ya. Na'am Ustaz. Falia budu robba hadzal bait. Nah, ini nggak usah Anda tulis ya, karena Al-Quran harus diharokatin dan itu panjang. Tapi ada hadzal bait ya, rumah ini, berarti rumah ini. Bait mudzakkar dan satu ya, maka pakai hadzal bait. Yang perlu antum perhatikan di ismul isyarahnya hadzal bait ya. Karena bait mudzakkar
dan mufrad, maka pakai ha, pakai hadza. Ada lagi selain yang dari Al-Quran ya, biar bisa bikin sendiri. Silakan. Coba Aisyah ya. Gimana Aisyah? Ada Aisyah? Silakan ya. Yang terakhir nih. Dibikin contoh ya. Gimana Aisyah contohnya? Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya. Coba yang lain. Ada yang bisa bikin contoh dari isim isyarah? Hadza libasun jadidun. Hadza libasun jadidun. Artinya? Ini adalah baju yang baru. Ini adalah baju yang baru. Hadza libasun jadidun. Kalau nggak pakai alif lam kayak gini nanti menjadinya artinya ini adalah buku yang baru. Hadza libasun jadidun. Ini beda ya. Ini beda sama yang di atas ya. Kalau yang di atas tilka zahratu jamilatun, mubtadanya tilka zahratu, ini mubtadanya, sedangkan khobarnya jamilatun. Tapi kalau hadza libasun jadidun, mubtadanya mana? Mubtadanya hadza, sedangkan khobarnya libasun jadidun. Libasu jadidun. Ya, ini beda. Dan nanti artinya beda. Kalau tilka zahratu jamilatun artinya bunga itu indah. Bunga itu Indah. indah. Tapi kalau hadza libasun artinya ini adalah Ini baju yang baru. baju yang baru. Ini adalah baju yang Baru. ya, bedakan cara pemakaiannya ya. Dan ini nanti beda kaidahnya. Kalau tilka zahratu jamilatun, tilka zahratu sebagai mubtada. Ma'rifah ya. Ma'rifah itu mubtada itu ma'rifah. Mubtada itu Harus ma'rifah. ma'rifah. Yang namanya ma'rifah itu dikasih alif Alif lam. sedangkan khobar nakiro di sini, jamilatun nakiro. Sedangkan hadza libasun jadidun ini mubtadanya hadza. Sedangkan khobarnya libasun jadidun. Ya, nggak pakai alif lam. Nakiro itu tidak pakai alif lam. Dan khobar itu nakiro. Mungkin seperti itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Silakan yang ketinggalan atau baru bergabung nanti silakan lihat rekaman. Nanti insya Allah anak kasih soal-soal juga tentang hadza ismul isyarah di grup ya. Nanti kalau ada waktu nanti anak kasih soal-soal dan anak bahas juga nanti latihan soalnya. Ya, yang kurang paham coba nanti dilihat rekamannya. Yang sudah paham coba nanti jawab dari pertanyaan yang anak jawab, yang anak kasih. Nanti kalau antum paham atau jawabannya benar berarti sudah paham. Kalau jawabannya salah berarti kurang paham. Kalau kurang paham gimana? Nanti lihat rekamannya lagi ya biar lebih paham. Karena kadang ketika kita belajar pertama kali kurang paham, tapi ketika belajar yang kedua kali atau pengulangan 3 kali itu nanti akan lebih paham. Paham, Ustaz. Ya. Hayana tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Ya, jadi pembelajaran yang hari Jumat ini sebenarnya bebas ya, dalam artian Anda nggak bisa menjanjikan setiap Jumat ada, enggak ya. Karena kan nggak ada keterikatan ya, nggak ada keterikatan. Tapi kalau mau yang belajar secara intensif nanti silakan japri saja ke Ana. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan apa? Nadia Yara. Di surah Mau tanyakan kalau tadi mah bukan kalimat tanya ya. Semisal kalau kalimat kata tunjuknya menggunakan menjadi kata tanya, misalkan kayak apakah para arsitek itu orang-orang muslim, kan itu kalimat jamak ya. Nah, berarti di awalnya berarti pakai alif. Kayak Iya. Ya tinggal ditambahin kalimat pertanyaan ya. Kalimat pertanyaan apakah? Bahasa Arabnya apakah itu apa? Hal. hal.
Maka di sini misalnya apakah ini buku? Hal hadza kitabun atau ahadal kitabu jadidun? Tinggal Kalau ditambahin saja. aulaika bisa. Enggak. Kalau agak rancu pakai hal saja. Bahasa Arabnya apakah itu bisa bisa hal, tapi kita cari yang enggak rancu lah. Kalau kita aulaika kan agak rancu, tapi bisa saja. Ya, tapi lebih baiknya pakai yang enggak rancu, enggak terlalu sama. Kalau enggak terlalu sama pakai hal. Ya, tapi kalau apakah bisa ya bisa aja. Aulaika ya bisa. Tapi lebih bagusnya pakai hal. Kenapa pakai hal? Karena nanti enggak hampir sama ya, enggak mirip kan. Dan lebih enak mana kalau antum ngomong hal ulaika rijalu atau aulaika? Ya, terserah itu bebas ya, bisa pakai hal atau bisa pakai a. Ustaz. Alas ya. Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirukum. Tadi sudah di alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ustaz.